Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihil ahya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita belajar tentang tarbiyatul aulad dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa psikologinya itu Islamic parenting. Tarbiyatul aulad atau ilmu tentang pengasuhan ini, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, ini merupakan wilayah maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Di dalam konteks maqasidus syariah, yang sudah tata kelolanya sudah diatur sedemikian rapi, rigid, detail di dalam Al-Quran dan Sunnah itu, yang pertama adalah hifdzul mal. Bagaimana kita memelihara harta itu, cara menjemputnya, cara mendermakannya seperti apa. Itu sudah diatur sedemikian rupa secara detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau tidak berlebihan, kalau Islamu wa la yu'la alaih, ada enggak yang lebih luar biasa selain Islam? Karena Islam itu ternyata tarbiyatul aulad atau pengasuhan anak itu masuk dalam wilayah maqasidus syariah. Yang kedua, hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu adalah menjaga jiwa atau memelihara jiwa. Jadi tidak boleh anak itu dibiarkan. Kalau bisa, anak itu tumbuh dan berkembang berdasarkan karakter Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti siapa nabinya, bukan mengidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hifdzun nasab atau hifdzul aulad. Hifdzul aulad itu masuk dalam wilayah maqasidus syariah. Terus kemudian ada hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzul nafs, dan yang terakhir adalah hifdzul din, menjaga agama. Dan ini masuk dalam wilayah maqasidus syariah. Ra'isul madrasah, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah yang saya hormati, saya nanti akan menyampaikan ini secara detail, pelan-pelan, tetapi saya mengkajinya berdasarkan psikologi Islam. Saya salah satu pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam ABHIMSI Jawa Timur, dan berkebetulan saya bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi taklim, safari dakwah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, yang saya akan mengenalkan tentang psikologi Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berbicara tentang Islamic parenting. Harapannya menjadikan anak tidak cuma hebat, tetapi berkarakter, berkepribadian Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah prinsip dasar pengasuhan. Agak sedikit teoritis, tetapi sebenarnya ini adalah dasar. Kalau panjenengan dengan jiwa nanti mengkajinya, insya Allah tidak bosan. Harapannya, sugestinya dalam kacamata psikologi, nanti semakin lama semakin menarik, semakin lama semakin menyenangkan, semakin lama panjenengan akan terus ingin belajar tentang prinsip dasar pengasuhan dan Islamic parenting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Ya, hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ternyata di dalam prinsip sebagai pribadi muslim yang mukmin, yang di dalamnya punya jiwa muhsin, sudah menjadi kewajiban kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini adalah prinsip dasar secara tauhid atau akidah. Yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ternyata apapun kondisi anak, ternyata itu istimewa. Karena sebenarnya tidak ada anak yang berkebutuhan khusus, itu dalam kacamata Al-Quran tidak ada. Kalau kita merujuk pada dinamika psikologi, ada abnormal, ada normal, ada superior. Kalau dalam kacamata psikologi patologi atau abnormalitas, anak yang abnormal dan superior ini masuk dalam wilayah anak-anak khusus atau berkebutuhan khusus. Banyak mana antara adik-adik yang normal, abnormal, dan superior? Banyak mana? Banyak yang normal. Dan ternyata Islam, Allah tidak membedakan apakah dia normal, apakah dia berkebutuhan khusus atau special need, tidak dibedakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kita itu dengan ciptaan yang sudah paling sempurna. Sudah paling sempurna. Apakah dia abnormal? Apakah dia normal? Apakah superior? Itu sudah sempurna. Kadang kita melihat mindset kita saja selama ini. Oh, dia sebenarnya masuk dalam wilayah anak-anak abnormal. Sebenarnya sebutan abnormal itu adalah kita yang menyebutkan. Dan identitas sosial saja yang mengklaim bahwa dia abnormal. Tetapi dalam kacamata Allah, tidak ada bedanya antara anak abnormal maupun normal maupun superior. Sama saja, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah kita dan lingkungan yang membedakan. Makanya kalau sistem pendidikan di Eropa, termasuk di Finlandia, yang menjadi rujukan pendidikan terbaik di dunia, tidak dibedakan. Kalau di Indonesia masih dibedakan. Ada sekolah inklusi, ada sekolah SLB, ada YPAC, ada sekolah reguler. Di Eropa tidak ada pembedaan itu, tidak ada. Di Indonesia saja yang masih ada SLB, masih ada sekolah inklusi, masih ada sekolah-sekolah yang lain. Dunia internasional, Al-Quran sudah mengamanatkan, undang-undang kita sudah mengamanatkan, tidak ada pembedaan di antara mereka. Mereka mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan yang lain. Hak-haknya juga harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Makanya kemudian muncul anak berkebutuhan khusus itu karena sistem kita yang menjadikan seperti itu. Di sana, di Eropa, anak-anak speak delay, anak-anak Down syndrome, anak-anak autis, anak-anak ADHD, tunagrahita atau mental retarded, dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain sama seperti anak-anak yang lain, dan dia bersekolah di sekolah yang sama. Tidak dibedakan, harus masuk SLB, harus masuk sekolah inklusi, tidak ada. Kalau panjenengan belajar Al-Quran, di dalam asbabun nuzul surah Abasa wa Tawalla, itu asbabun nuzul surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma hatta al-akhir itu kenapa diturunkan oleh Allah kepada Nabi? Karena itu adalah peringatan bagi Nabi Muhammad pada waktu itu. Karena ada salah satu seorang sahabat namanya Abdullah bin Mahtum. Abdullah bin Mahtum ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin belajar ilmu kepada engkau, belajar ilmu agama. Afwan, Abdullah bin Mahtum, saya sudah berjanji hari ini, jam ini juga, detik ini, saya janjian dengan para penguasa Quraisy pada waktu itu. Dan yang saya bicarakan ini bukan cuma berbicara tentang Islam, saya berbicara tentang negara, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang politik, berbicara tentang tata negara dan yang lain-lain. Akhirnya Abdullah bin Mahtum ini tidak dipedulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Marah Allah, diperintahlah malaikat Jibril untuk menurunkan surah Abasa wa Tawalla, karena Abdullah bin Mahtum ini adalah berkebutuhan khusus, dia tunanetra. Kata Allah, jangan sesekali kamu Muhammad memperlakukan orang Abdullah bin Mahtum seperti itu lagi. Makanya kemudian Rasulullah menyebut Abdullah bin Mahtum, "Hai sahabatku,
hanya gara-gara engkau aku dimarahi oleh Allah. Kenapa itu? Karena tidak memperdulikan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di dalam konteks Islam, anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah ghairul mukallaf. Anak yatim ketika dia dewasa masih bisa berbuat maksiat. Ketika dia balik, ketika dia kecil yatim, ketika dia besar, akalnya sehat, dia masih bisa berbuat maksiat. Tetapi kalau adik-adik berkebutuhan khusus, mulai dilahirkan sampai nanti dia sudah dibatasi umurnya, tidak punya dosa dia ghairul mukallaf. Makanya sebenarnya dia wali, malaikat berwajah manusia. Barang siapa orang tuanya yang ridho dihadirkan anak-anak seperti itu, sudah mendapatkan jaminan surga oleh Allah lewat pintu VIP. Karena mereka tidak berdosa, ghairul mukallaf. Coba bayangkan, kita sholat, kalau kita lupa tidak wudu atau ngantuk, dimakfu oleh Allah, mendapatkan rukhsah dari Allah. Apalagi yang jiwanya diambil oleh Allah, akalnya diambil oleh Allah, dan yang lain kecerdasannya juga diambil oleh Allah. Bagaimana itu? Ghairul mukallaf. Makanya panjenengan, ya mohon maaf lahir batin bagi banyak orang tua, berbanggalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, karena panjenengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu panjenengan jangan berkecil hati memiliki anak berkebutuhan khusus. Panjenengan sudah punya modal untuk masuk surga. Kalau panjenengan ridha, yang lain belum tentu juga masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Ngurusi satu anak berkebutuhan khusus kualitasnya sama seperti 15 anak normal. Panjenengan. Belum nanti dicaci maki, belum nanti dibully, belum nanti macam-macam, ini anak kutukan dan yang lain-lain. Kalau kita belajar Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada produk yang gagal, itu tidak ada. Tidak ada. Pasti di dalam kekurangannya Allah menitipkan banyak kelebihan. Kalau panjenengan mengasah pisau, yang diasah itu yang tajam apa yang tumpul? Yang diasah mata pisaunya apa punggung pisaunya? Mata pisaunya. Makanya semakin hari semakin tajam. Ya, kalau yang disah itu adalah punggungnya atau yang tumpul itu disah, dua-duanya menjadi tidak tajam. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apapun anak kita, ternyata Allah mengatur keseimbangan, menghadirkan di dalam diri kita. Coba bayangkan, ayahnya dokter, bundanya dokter spesialis, kakak-kakaknya dokter spesialis, kaya raya, rumahnya di real estate, sebut Permata Jingga lah sudah di sini, atau di Araya sana. Semuanya sudah pintar, semuanya sudah kaya. Dititipi satu oleh Allah, anak yang nomor 3 atau yang 4 berkebutuhan khusus atau autis. Adil enggak Allah? Adil. Kalau tidak dititipi seperti itu, sombong dia. Dia tidak sadar kalau dia makhluknya Allah, tidak sadar itu. Wah, semuanya sudah punya jabatan, posisi, harta melimpah, diatur keseimbangan oleh Allah. Dan ternyata anak-anak kita itu dihadirkan oleh Allah di sisi kita adalah pengatur keseimbangan agar harmoni kita, bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Kita ini biar tidak sombong di hadapan atau di sisi Allah. Pertama itu. Jadi apapun kondisi anak harus kita terima, karena itu adalah yang terbaik dari Allah, dan pada hakikatnya dihadirkan ke kita oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita dan kebaikan untuk kita. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kamu benci, tidak suka itu, dan ternyata Allah memberikan hikmah kebaikan-kebaikan di dalamnya, meskipun itu kita benci. Tetapi bisa jadi sesuatu yang kita cinta itu, kita cinta sama dia, termotivasi untuk melakukan semuanya, bisa jadi itu adalah keburukan-keburukan bagi kita. Dan ternyata semuanya itu adalah kebaikan kalau kita berbicara pada wilayah tauhid atau akidah. Lebih dalam lagi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawwidanihi aw yansiranihi ay yumajjisanihi. Sudah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, berarti sudah sempurna, berarti sudah ada nilai kebermanfaatan. Fitrah, dia pasti cerdas, dia pasti muslim, dia pasti saleh, dia pasti salihah. Terus kemudian yang menjadikan tidak saleh dan salihah, yang menjadikan muslim dan tidak muslim, bukan orang lain, dan itu bukan Allah. Siapa yang menjadikan muslim dan tidak muslim?
yang menjadikan soleh dan tidak soleh, yang menjadikan cerdas dan tidak cerdas, yang menjadikan sakit dan bermasalah, siapa? Adalah orang tuanya. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Makanya kata Rasulullah, wa waladuhu min kasbihi. Apa yang terjadi pada anak itu karena ayahnya, karena bundanya, karena kakeknya, karena neneknya, karena buyutnya ke atas, 7 turunan ke atas. Wa waladuhu min kasbihi. DNA itu kan nyata, RNA itu kan nyata, dan ini medis dan ilmiah. Kalau misalnya ada salah satu di antara kita punya orang tua gula, bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat anaknya terindikasi nanti berpotensi kena gula. Kenapa? DNA-nya sama, RNA-nya turun dari ayah dan bundanya. Karena itu Nabi tidak berlebihan. Nabi mengatakan wa waladuhu min kasbihi. Apa yang terjadi pada anak itu karena ayah dan ibunya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Bibitnya seperti apa? Yaitu karena ayah dan ibunya. Makanya begini, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Kadang kita mengkritik orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi. Allah tidak adil ya, menghadirkan anak yang nakalnya luar biasa ini. Yang menjadikan nakal itu delok dhisik, bapaknya siapa, ayah, bundanya siapa. Jangan mengkritik situasi, apalagi menyalahkan M2M, menyalahkan Muhammadiyah 2 ini, SMP-nya yang disalahkan, guru-gurunya ini gak jelas nih mendidik anak. Guru itu bertemu dengan anak itu berapa jam satu hari, apalagi selama pandemi gak ketemu belas. Human touch-nya tidak ada. Pendidikan yang terbaik itu harus ketemu, harus bertatap muka. Kenapa Abu Bakar itu hebat? Kenapa Umar itu hebat? Kenapa Utsman itu luar biasa? Kenapa Ali itu luar biasa? Karena ketemu langsung dengan Rasulullah. Ilmunya keteladanan. Makanya tidak ada sistem pendidikan yang terbaik kecuali dengan keteladanan. Tidak ada. Dan ternyata berdasarkan standar modern pada saat ini, sistem modern pada saat ini kan sistemnya seperti itu. Coaching, mentoring, apa itu? Keteladanan, ketemu langsung dengan ahlinya. Kalau tidak ketemu dengan langsung dengan ahlinya, panjenengan tidak bisa bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia cara berpakaian. Rasulullah kenapa memiliki sahabat-sahabat keren dan hebat-hebat seperti itu? Karena studinya, belajar sorokan, kata orang-orang dulu. Ketemu langsung dengan gurunya. Kedalamannya ya pasti jadi. Kenapa? Karena meniru langsung dengan gurunya. Kemarin kelihatannya bagus itu pandemi, tapi masalah. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan sekarang harus masuk 100%? Karena sudah 2 tahun tidak masuk itu ruwet semua itu adik-adik itu, lihat. Kenapa? Human touch-nya nggak ada. Karena belajar itu melibatkan akal, melibatkan rasa, melibatkan ruh, melibatkan emosi. Sudah didaring, dia daring, yang lain masih makan macam-macam. Tidak ada itu. Karena itu siapa yang menjadikan dia baik dan tidak baik? Orang tuanya. Dan ingat, kata Nabi, ternyata anugerah terbesar dalam sejarah kemanusiaan itu adalah anak. Idza matal insan, ada redaksi yang lain di dalam riwayat yang lain itu, idza mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyatin wal ilmun yantafa'u bihi waladun salihun yad'ulah. Hati-hati, ternyata anugerah terbesar, rezeki terbesar dalam sejarah kemanusiaan yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya baik lahir maupun batin adalah anak. Kalau harta yang disedekahkan. Tetapi kalau anak yang soleh bisa menyelamatkan kedua orang tuanya baik lahir maupun batin. Jangan meremehkan pengasuhan anak, karena itu yang menjamin panjenengan bahagia dan tidak bahagia nanti. Itu adalah anak. Karena itu jangan meremehkan anak. Panjenengan zalim kalau anak itu tidak diasuh dengan secara baik-baik. Apalagi anak disalah-salahkan, apalagi anak dihina-hina, apalagi anak dikritik di depan umum, apalagi dibentak. Ya nanti ada psikologinya. Ternyata membentak anak itu tidak boleh, menghina anak itu tidak boleh. Tidak cuma Islam, psikologi juga mengajarkan seperti itu. Sekali panjenengan membentak, berapa saraf itu yang tumpul di dalam otak anak itu. Coba anak jenengan omeli ya setiap hari. Ya, gimana ya? Kata orang Jawa itu gak cerdas tuh anak. Ya, gak cerdas. Karena apa? Karena sering dibentak. Dan ternyata secara psikologis, ya, secara neurologi, neuropsikoimunologi, anak yang sering dibentak itu menjadikan gak cerdas.
Karena ada sekian syaratnya, apalagi dibentak di usia perkembangan emas, usia 0 sampai 5 tahun, gak cerdas anak itu. Makanya jangan membentak anak. Makanya Islam tidak mengajarkan membentak anak, cuma dijiwit kalau bisa. Mbah-mbah kita dulu, kalau kita nakal, dia batu, dipukul kan? Ya, kentol kita itu dipukul tuh. Tidak ada yang bentak kamu bodoh, kamu tidak ada itu. Cuma dijiwit atau dipukul. Dan ternyata punya ilmu mereka. Ada anak-anak sekarang, panjenengan pasti bentak, nggak mungkin mukul kena kekerasan nanti. Ada kasusnya, ada kekerasan KDRT dalam rumah tangga, ya, HAM macam-macam, robot itu prinsip dasar pengasuhan. Jadi ternyata anugerah terbesar bagi kedua orang tua itu adalah anak yang saleh. Makanya pengasuhan terhadap anak itu menjadi penting. Doanya Nabi Ibrahim, doa ibadur Rahman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati hatta al-akhir. Itu orang tua harus hafal. Terus kemudian ada model pengasuhan di dalam psikologi Islam. Pertama, ada model pengasuhan otoriter. Ini sekaligus orang tua bermuhasabah. Otoriter itu apa kata papa, apa kata mama. Anak tidak boleh berkehendak sedikit pun. Anak tidak boleh beralasan sedikit pun. Anak tidak boleh membantah sedikit pun. Ini otoriter. Apa kata papa, apa kata mama. Nak, kamu masuk ke fakultas kedokteran. Kenapa ya? Karena papa dokter, mama dokter. Kamu harus jadi dokter juga. Setelah di semester 3, jeklek. Nggak bisa meneruskan kuliahnya. Kenapa? Itu kan maunya papa. Itu kan maunya mama. Passion saya kan tidak di situ. Minat dan bakat saya itu tidak di situ. Jangan salahkan saya, Ma. Nah, ini ada banyak orang itu yang tidak paham tentang hal ini. Sehingga dipaksakan semua kehendak anak sesuai dengan cara berpikir orang tuanya. Padahal setiap anak berbakat, setiap anak itu unik, setiap anak itu istimewa, rezekinya sudah diatur oleh Allah, masa depannya sudah diatur oleh Allah, di mana dia nanti berkembang sudah ditata oleh Allah, dan tidak harus sama dengan papa dan mamanya. Di klinik itu ini tahadus binikmah. Ada banyak anak SMA sudah kelas 2 mau kelas 3 itu bingung orang tuanya. Ustaz, ini saya mau konsultasi. Dia konsultasi apa? Anak saya ini tiba-tiba nggak mau sekolah. Ya, kenapa nggak mau sekolah? Nggak tahu, nggak jelas. Anaknya, jenengan keluar, papa mamanya keluar sama komunikasi dengan anak ini. Kenapa tidak mau sekolah? Karena saya tidak tertarik masuk IPA, Pak. Karena saya tidak tertarik masuk IPS. Bukan passion saya di situ. Terus kemudian apa lagi? Orang tua itu selalu, pokoknya kamu harus di IPA, nanti kalau di IPA nanti bekerjanya enak. Jangan salah. Orang-orang yang mampu merubah dunia, pendidikan itu tidak berkorelasi positif dengan kesuksesan seseorang. Yang berkorelasi positif dengan kesuksesan seseorang itu adalah sikap dan mental. Ada banyak orang-orang melarat, orang-orang pinggiran. Presiden itu orang-orang yang pendidikannya berhasil apa tidak? Sedikit sekali ya. Presiden yang profesor itu sedikit sekali, ya kan? Dan orang-orang yang mampu merubah dunia, ternyata orang-orang yang tidak sedikit gagal di pendidikan. Yang punya Microsoft, DO, yang punya FB, DO, yang punya iPhone, nggak senang sekolah itu, semuanya, yang bisa merubah dunia itu, tapi sikap dan mental, ya, tidak berkorelasi positif. Tingkat pendidikan itu dengan kesuksesan seseorang. Yang berkorelasi positif adalah sikap dan mentalnya. Rasulullah pernah kuliah? Rasulullah pernah kuliah enggak? Pernah ke perpustakaan enggak Rasulullah? Sudah. Ini adalah bukti. Meskipun Rasulullah adalah ummi, adalah makhluk yang dipersiapkan khusus, tapi orang-orang yang mampu merubah dunia, ya Napoleon Bonaparte dan orang-orang yang, yes, udahlah, panjenengan googling sendirilah. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang rata-rata gagal di pendidikan, tetapi memiliki sikap dan mental yang bagus, jujur, amanah, bertanggung jawab, berkarakter. Ukurannya di mana? Di akhlak. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi yang pertama adalah otoriter. Dan ternyata berdasarkan hasil riset, pengasuhan otoriter ini adalah pengasuhan terburuk di dunia. Dan biasanya anak-anak yang dibesarkan dengan pengasuhan otoriter tidak cerdas di sekolah, kurang percaya diri, kurang berprestasi di sekolah. Terus kemudian introvert. Dia cenderung menarik diri dari lingkungan, dan potensinya nanti avoidant. Ngerti avoidant?
Avoidant ini adalah salah satu penyakit yang sifatnya patologis dalam psikologi, yang dia itu menghindar. Ya, di keramaian dia tidak mau. Avoidant ini masuk dalam kriteria psikopat atau antisosial. Makanya anak-anak seperti ini yang dibesarkan dengan pengasuhan otoriter, sudahlah. Ini adalah bukti riset bertahun-tahun. Orang tua yang membesarkan anaknya dengan pola pengasuhan otoriter, tidak ada yang berhasil secara signifikan, tidak ada, dan ternyata banyak masalah. Yang kedua, kebalikan otoriter itu adalah permisif. Apa kata anak? Sudahlah, kamu mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau jadi apa, terserah kamu. Yang penting kamu butuh duit berapa, sudah. Papa fasilitasi. Butuh fasilitas apa? SPP-nya berapa? UKT-nya berapa? Sudah papa sama mama nanti, yang penting terserah kamu. Ini juga bahaya ini. Dan ternyata pengasuhan model ini adalah pengasuhan nanti karakter anak tidak menghargai orang lain, termasuk akan berani terhadap kedua orang tuanya karena dia merasa selalu diistimewakan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan kita tawassut, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah, tawajjun atau tawasyud. Bagaimana itu? Ya, demokratis, tidak terlalu permisif, tidak terlalu otoriter. Kalau dia ini baik, sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan kecerdasan dominan anak, sesuai dengan minat dan bakat anak, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau syariah, ikuti. Karena anak ini membawa nasib sendiri-sendiri. Tetapi kalau dia sudah bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan Al-Quran, jangan lagi nak, itu bertentangan dengan Al-Quran. Harta kamu dapat duit banyak di situ, tetapi haram kamu menjemputnya. Sudah, cari yang lain yang lebih baik. Nah, ini adalah pengasuhan demokratis, dan pengasuhan demokratis inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul man farraqa bainal walidah wa walidiha faraqallahu baina ahibbati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang memisahkan ya antara kedua orang tua, ya, antara anak dengan kedua orang tuanya, kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah nanti akan dipisah. Apa itu maksudnya? Ya, pengasuhannya ala kadarnya. Ya tadi itu, antara otoriter dan permisif. Terus kemudian Rasulullah juga ayyufarriqa bainal wa walidiha. Jadi Rasulullah nanti melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Faqila ya Rasulullah hatta mata? Qala hatta yablughal ghulam wa tahyidul jariyah. Sampai nanti dia sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga praktek ini. Ada sekarang kita ini apa ya? Ikut-ikutan. Sudah SD anaknya, karena dia bisa mengikuti, makanya ditaruh di pondok pesantren. Kalau merujuk pada hadis ini atau dalil ini, tidak boleh kalau dia sebelum balik. Kenapa banyak anak yang mulai SD atau TK dimasukin di pondok pesantren, ketika di SMP dia gak mau mondok lagi? Kenapa? Karena bosen terlalu banyak dan kurang kasih sayang orang tuanya. Makanya jangan ikut-ikutan. Ini Islam, ini syariah mengajarkan. Kalau panjenengan pengen mengeluarkan anak ke pondok pesantren, tunggu sampai balik dulu. Kalau bisa SMP kelas 1 panjenengan keluarkan sudah. Kalau SD meskipun dia bisa, jangan dikeluarkan dulu karena nanti kasih sayangnya akan kering. Ketika keluar pondok, liarnya minta ampun nih ketika keluar pondok. Karena apa? Ya kasih sayangnya tadi. Islam mengajarkan demikian. Jadi nanti ada sih orang-orang itu yang kemenyek. Wah, anak saya sudah bisa Ustaz. Dia usia berapa tahun? 7 tahun. Ya sudah, monggo silakan. Ketika masuk usia SMP bermasalah, ruwet, sudah mulai nggak mau lagi dia masuk pondok. Ya jelas lah, bosan dan kurang kasih sayang. Sempurnakan kasih sayang anak sampai dia balik. Setelah balik panjenengan mau taruh di mana? Mau ditaruh di M2M udah, mau ditaruh di mana deh? Mau ditaruh di Gontor, mau ditaruh di mana, pondok pesantren model kayak gimana, tinggal pilih. Tetapi tunggu dulu sampai balik. Dan ini tidak 1 2, banyak kasus ini seperti ini. Dan saya sering yang merujuk ke klinik untuk konseling masalah seperti ini banyak sekali. Karena apa? Ya karena ini. Makanya laistawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berbeda orang yang berilmu dengan orang yang sok berilmu. Berbeda. Laistawi ashabul jannah wa ashabun nar. Berbeda ciri-ciri orang ahli neraka, indikator ahli surga itu beda. Makanya semuanya itu harus dengan by design atau by ilmu. Yang by design saja kadang tidak berhasil, apalagi yang gak jelas cara pengasuhannya.
Makanya tarbiyatul aulad ini menjadi penting. Dan ini banyak kasus seperti ini. Ya. Banyak kasus seperti ini sehingga nanti ketika dia sudah SD, SMP tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren. Karena apa? Apalagi di sana. Terus kemudian yang kedua begini. Kenapa para pakar di bidang pendidikan dan para pakar psikologi, kenapa anak masuk SD itu harus 7 tahun? Kenapa? Kenapa harus 7 tahun? Anak itu memiliki dua perkembangan, mental age sama biological age, chronological age sama mental age. Usia mental sama usia biologis itu kalau sudah usia 7 tahun itu siap dua-duanya. Kalau belum usia 7 tahun, anak itu biologisnya siap, mentalnya kadang belum siap. Makanya jangan salahkan anak. Ada orang tua itu yang kemainnya 6 tahun sudah dimasukin SD. Karena apa? Karena dia sudah mampu. Usia kelas 3 nanti penurunan dulu, impairment, mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Ya kecerdasannya menurun. Karena apa? Dipaksakan mentalnya. Makanya para pakar memberikan kesimpulan harus 7 tahun. Itu sudah riset bertahun-tahun. Ya, jangan mentang-mentang anak sudah bisa Pak ini. Sudah mengikuti matematikanya sudah bagus. Ya kalau kriteria masuk anak superior atau bakat istimewa atau cerdas istimewa boleh. Tapi kalau dipaksakan cek dulu sampai usia 7 tahun, tunggu dulu karena kadang anak ini mentalnya belum siap. Sehingga nanti biasanya kelas 3, kelas 4 ada salah satu mata pelajaran dia pasti lemah. Pasti itu udah. Ya. SD pasti ada yang lemah. Entah matematikanya lemah, entah fisikanya lemah, bahasa Inggrisnya lemah, pasti itu. Kenapa? Ya itu tadi kemenyek. Ya, kemenyek ikut-ikutan. Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana sih Islam mengajarkan cara pengasuhan yang berkarakter itu seperti apa? Sudah jelas nanti. Tadi sudah dijelaskan anak itu tumbuh dan berkembang karena dua hal, ya. Pertama karena hereditas. Siapa papanya? Siapa mamanya. Terus yang kedua adalah lingkungannya. Jadi setiap individu itu tumbuh dan berkembang karena dua hal. Pertama karena hereditas, yang kedua karena lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang. Makanya tidak berlebihan. Kalau pengen pintar, berkumpullah dengan orang-orang pintar. Kalau pengen soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau pengen jadi cendekia, berkumpullah dengan orang-orang cendekia. Kalau ingin alim, berkumpullah dengan orang-orang alim. Lingkungan itu mempengaruhi. Kalau panjenengan pengen anaknya hafid Al-Quran, hafid dan hafidah, ya taruh di pondok-pondok tahfidzul Quran. Kalau dia pengen menjadi dokter, masukkan ke fakultas kedokteran. Jangan dimasukkan ke fakultas sastra untuk menjadi dokter, nggak nyambung. Paham ya? Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Makanya kalau pengen pintar, berkumpullah dengan orang-orang pintar. Kalau pengen dianggap pintar, berkumpullah dengan orang-orang bodoh, pasti dianggap pintar. Lingkungan itu mempengaruhi. Jadi di mana dia tumbuh dan berkembang mempengaruhi. Kalau pengen jadi Islamis, ya cari lingkungan yang Islamis. Lingkungan itu mempengaruhi. Makanya salah satu yang diajarkan oleh para alim, ya tombo ati itu kan salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Salah satunya. Agar apa? Agar menjadi soleh. Sudah. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang bijak itu menjadi bijak ya, meskipun kita baunya bau bijak, ya kan? Berkumpul dengan orang alim, kelihatannya alim, baunya paling tidak bau alim, paling tidak. Begitu juga, ternyata di dalam pengasuhan anak itu harus by design, pengen dijadikan apa ini. Terus kemudian, ya di dalam praktik Islam ternyata orang tua itu berkontribusi banyak. Ya, la ajidanna fi salati min ajlik, ya la ajidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini karenamu, ya. Makanya ada kebiasaan orang-orang dulu itu kalau anaknya taklim, anaknya sekolah, anaknya kuliah atau anaknya ujian, itu orang tuanya puasa. Panjenengan puasa enggak kalau anaknya ujian? Hah? Makanya ilmunya barokah dan anaknya soleh dan soleha, gitu loh. Cerdas tapi gak minteri orang tuanya. Ada sekarang anak pinter sudah profesor, doktor, minteri orang tuanya banyak kan? Banyak. Tetapi orang-orang tua dulu, hatta dia profesor, hatta dia jenderal, gak berani sama orang tuanya. Karena apa? Karena riyadhah orang tuanya luar biasa.
Sekarang panjenengan anak-anak itu ujian panjenengan puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Boro-boro Ustaz puasa. Ruwet, saya sudah ngurusi benarinya itu ruwet, apalagi puasa. Orang-orang tua dulu puasa. Mohon maaf, ini tahadus binikmah. Umi saya itu, sampai saya itu kuliah berkali-kali itu sama umi itu, ketika saya ujian, Mi, saya ujian, saya puasa besok. Berapa hari kamu puasa? Berapa hari kamu ujian? 2 hari, Mi. Saya puasa 2 hari. Masya Allah. Ya diniatkan untuk kebaikan anak. Sudah diniatkan untuk kebaikan anak. Syukur-syukur misalnya harinya itu pas hari Senin atau pas hari Kamis, sekalian ditambah Seninnya, ditambah Kamisnya. Syukur-syukur nanti pas dengan Ayyamul Bid, sekalian 3 hari sudah. Masya Allah itu. Ya, diniatkan puasa hajat. Ya Allah, puasa saya ini puasa hajat. Mudah-mudahan anak Engkau berikan kemudahan dengan wasilah puasa saya. Jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dan barakah, dan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang saleh. Sudah, puasa wis. Bismillah. Orang-orang tua dulu seperti itu. Makanya ada banyak anaknya kiai, ya, nggak mondok, ya, nggak kuliah juga, besar-besar jadi kiai juga. Kenapa itu? Itu barokah dari situnya. Nah, makanya ada hukum sebab akibat. Kalau kita sering memberikan kebaikan, maka vibrasi yang sampai kepada kita adalah kebaikan-kebaikan. Lihat para wali, lihat para alim. Para wali sampai sekarang udahlah yang masyhur di Indonesia itu kan Wali Songo. Wali Songo sampai sekarang 24 jam itu nggak pernah ada 1 detik pun yang terputus untuk mendoakan. Kenapa? Karena dia terbiasa mendoakan orang lain, sehingga dia tidak sempat berdoa untuk dirinya sendiri, sehingga kembali kepada beliau-beliaunya itu. Hatta sekarang sudah tidak ada, tapi didoain terus. Makanya panjenengan kalau pengen anaknya soleh dan soleh, riyadhahnya yang banyak. Biasanya anak soleh lahir dari orang tua yang soleh. Ya, Rasulullah itu memberikan 4 konsep bahagia. Pertama, kata Rasulullah, kalau kamu pengen bahagia, ayyakuna zawjatuhu salihah. Kamu harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Ya, yang pertama. Ini susah nih, cari pasangan yang soleh dan solehah. Nah sekarang Rasulullah sudah memberikan 4 kriteria. Pertama cantiknya, yang kedua ada hartanya, yang ketiga keturunannya, yang terakhir adalah agamanya, yang terakhir. Yang paling utama kata Rasulullah, cantik bisa jadi tidak, kaya bisa jadi tidak, keturunannya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia Islam, kamu cinta wis nikahi wis. Insyaallah bagus kalau dia sama akidah, sama Islam. Itu yang diajarkan. Jadi yang pertama adalah solehah. Solehah ini adalah berdasar pada prinsip tauhid akidah. Ini adalah agama nih, yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kamu ingin bahagia lahir batin, tidak sok bahagia atau tidak kelihatannya saja bahagia. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Wa auladuhu abrar, kamu harus memiliki anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah lahir dari ayah yang soleh, lahir dari ibu yang nggak mungkin. Anak yang soleh dan solehah lahir yang dari orang tua yang tidak soleh, nggak mungkin. Karena DNA itu nyata. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, kalau kamu ingin bahagia lahir batin, wa khulatai salihin, kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kalau ingin positif, ya berkumpullah orang-orang positif. Kalau ingin sugih, ya kumpullah dengan orang-orang kaya lah. Ya. Kalau ingin dianggap kaya, ya sok kaya nggak apa-apa. Berkumpul dengan orang, ya, itu mempengaruhi. Dan yang terakhir, kata Nabi, ayyakuna rizquhu fi biladih. Kalau kamu ingin bahagia lahir batin, jemput rizkinya Allah, nggak usah jauh-jauh harus ke negeri orang. Ya jemput aja di negaramu, banyak rizki. Nggak usah harus ke, meskipun banyak duitnya tapi bahagia tidak ada. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Jadi konsep bahagia itu adalah 4. Salah satunya adalah yaitu tadi. Ya, harus memiliki ayah dan ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana Islam mengajarkan? Nah, ini harus didalami nih. Harus didalami, dan ini harus diterima dengan rasa atau hati. Pertama, kata Al-Quran, kalau ingin kita memiliki anak yang saleh dan saleha, orang tuanya jangan pernah melakukan praktek syirik yang pertama. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan sesekali melakukan praktek syirik, baik ucapan, perbuatan, kehendak, apalagi tindakan. Ya, ini juga jangan pernah. Baik itu syirik besar, syirik kecil, maupun syirik remang-remang. Bagaimana doamu akan kukabulkan? Bagaimana kamu akan saya kasih keturunan yang soleh dan soleha?
Kamu saja sudah menyakitiku, kata Allah. Ya, jangan pernah melakukan perbuatan syirik, apapun bentuk syiriknya. Yang kedua, yang harus diinternalisasi oleh orang tua, kata Al-Quran, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Ya. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kau pengen kaya, kau pengen bahagia, kau pengen punya anak keturunan yang saleh dan soleha, jangan tinggalkan salat, orang tuanya terutama adalah salat 5 waktu. Ini tidak salat, nyuruh anak salat, masuk akal enggak? Anaknya disuruh salat, sampai dimarah-marahi, sampai dilempar sandal, orang tuanya enggak salat, masuk akal enggak? Anak itu kemampuan tertingginya adalah di modeling, meniru. Makanya sistem pendidikan yang terbaik itu adalah modeling atau keteladanan. Kalau panjenengan ngasih contoh, gak usah banyak ngomong, insya Allah anak itu ikut dengan sendirinya. Pertama itu ya. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, kalau ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, mudah pengasuhannya, jangan pernah durhaka terhadap kedua orang tua. Nanti biar gak dibalas anak. Paham maksudnya? Punya kakek, panjenengan kalau durhaka terhadap kakek dan neneknya, dibalas nanti sama anak. Jangan sama sekali durhaka terhadap kakek dan neneknya atau kedua orang tuanya. Jangan sekali. Ini Islam mengajarkan. Ya. Terus kemudian kata Islam tidak menerima atau mengusahakan rezeki haram. Hasil riset di bidang psikologi Islam, anak yang dibesarkan dengan rezeki yang halal, kesalehannya, kecerdasannya, kemudahan pengasuhannya berbeda dengan anak yang dibesarkan dengan rezeki yang haram. Kata Rasulullah, halalu bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Ya. Di antara halal dan haram ada yang remang-remang. Ada sebagian ulama ini berbeda pendapat. Apakah boleh urusan bank? Boleh. Tapi asal jangan dibuat makan untuk anak. Untuk usaha sebagian ulama masih memperbolehkan. Padahal pendapat yang kuat adalah ya semuanya itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sudah jelas itu. Nah, tetapi sebagian ulama ada yang masih lentur. Selama itu tidak dimakan, bolehlah. Untuk rumah masih boleh, untuk mobil masih boleh, selama digunakan untuk menjemput rezekinya Allah yang jauh lebih halal. Kalau banyak yang halal kan nggak mungkin. Cari yang remang-remang. Yang remang-remang aja jangan, kata Nabi. Apalagi yang haram. Kecerdasan dan kesalehannya dan tingkat pengasuhannya berbeda. Anak yang dibesarkan dengan rezeki yang halal dibanding dengan rezeki yang haram. Yang kelima, kata Al-Quran, jauhi zina. Jangan sesekali mendekati zina. La taqrabuz zina fa innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Zina ini sekarang kita punya fasilitas yang luar biasa, manusia modern itu sekarang. Masyarakat modern. Berzina itu banyak cara sekarang, cukup dengan smartphone. Cukup dengan smartphone. Jauhi zina. Insyaallah nanti ya anak-anaknya juga akan seperti itu. Karena hereditas tadi itu. Ya, jangan sesekali itu. Dan ternyata ada banyak kasus ya, ketika ada konsultasi keluarga sakinah yang datang ke klinik itu rata-rata apa? Ya, orang ketiga. Kalau tidak ketiga, ya mencoba untuk mencari yang ketiga. Kalau tidak mencoba mencari yang ketiga, berbohong untuk yang ketiga. Oke, ruwet itu. Ruwet. Dan anak jadi korban. Akhirnya anak nggak direken. Papa tidak pernah pulang, mama tidak pernah pulang. Loh, kok mama juga tidak pernah pulang? Ya karena niru papa. Paham ya? Ya, sudahlah. Ya, kalau itu bismillah, mudah-mudahan kita selamat semua dari itu. Dan ternyata banyak kegagalan di dalam pengasuhan itu karena itu. Ya, ayo. Single parent banyak berhasilnya atau gagalnya? Jenengan saya tanya, single parent banyak berhasilnya atau gagalnya? Banyak gagalnya. Banyak kasus psikologi itu yang single parent. Karena apa? Single parentnya dipaksakan tadi itu. Ya, bukan single parent karena Allah, tetapi dipaksakan mengikuti hawa nafsu. Ya udah. Selanjutnya menghindari khamr, ya. Setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan doanya orang yang mabuk tidak diijabah oleh Allah. Ditangguhkan juga oleh Allah. Ya, balasannya di dunia nanti di akhirat, dan Allah tidak melihat. Ya, kalau pengen anaknya tidak menjadi alkoholik, ya jangan alkoholik. Jangan sering-sering minum minuman keras, apalagi nyabu.
Kasus-kasus kejiwaan rata-rata psikosomatis kalau nggak ngepil nyabu. Paling mudah itu alkoholik gitu, paling mudah, pemabuk itu paling mudah. Ya jadi janganlah kalau bisa, kalau ingin memiliki anak yang saleh dan salehah. Terus kemudian agama mengajarkan untuk jujur, untuk berkata jujur. Ini berat dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau orang beriman, panjenengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, ya, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, percaya kepada surga dan neraka, lolos. Tapi kalau sudah jujur ini nggak lolos biasanya nggak lolos. Ini adalah ciri-ciri orang yang taqwa, ciri-ciri orang-orang yang beriman, berjujur. Alaikum bisidqin fa inna sidqan yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Alaikum bil kadiba innal kadiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau pengen bahagia, banyak keberlimpahan, banyak keberkahan, banyak kemudahan, banyak mukjizat dalam hidup, ya modalnya adalah jujur. Anaknya nanti juga insya Allah ngikuti. Terus kemudian jangan sesekali berkata bohong, kadang menghancurkan, banyak masalah, banyak persoalan. Ya, janji kita aja, berjanji sama orang tidak kita tepati, bermasalah toh? Gak enak di hati, gak enak di hati. Apalagi dengan berstrategi berbohong, yang tidak insya Allah kan, insya Allah Jawa katanya, insya Allah ya, besok ketemu ya jam berapa, jam sekian, insya Allah. Akhirnya beralasan, gak enak di hati itu. Apalagi berstrategi berbohong juga lebih parah. Itu banyak masalah. Saya kira prinsip-prinsip dasar ini panjenengan harus lakukan. Al-Quran juga mengajarkan wa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. As-shadaqatu litaf'il bala. Sedekah itu tolak bala. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Kata Nabi, kau punya masalah apa sih? Anak saya tidak manut. Sudah sholat? Sudah. Sudah puasa? Sudah. Sedekah? Belum. Ya itu sih. Kamu cuma mengandalkan sholatmu nggak khusyuk. Puasamu puasa-puasaan. Pengen berdoa untuk kebaikan anak, ya dorong dengan sedekah, karena di dalam sedekah itu memudahkan. Shadaqatu litaf'il bala, atau redaksi yang lain as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala, wabah, musibah, penyakit Omikron, Delta hilang dengan sedekah. Nah, habis ini kalau ada Islamic parenting, sedekah sebanyak-banyaknya orang tuanya. Jadi demi anak diniatkan, Bu, ke sekolah saya sedekah. Niatnya apa? Mudah-mudahan anak saya menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, dan dia dimudahkan di dalam thalabul ilmi. Bismillah 100.000, Bismillah 500.000, Bismillah 1 juta. Masya Allah, kepala sekolah seneng. Ya, kepala sekolahnya seneng. Nah, ada yang seperti itu. Paham ya? Jadi dengan wa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kalau kamu pengen kaya, banyaklah memberi. Kalau kamu pengen diganti yang lebih baik oleh Allah, yang remang-remang nanti disucikan oleh Allah, ya sedekah, amal jariah, zakat, infak, sedekah dan sejenisnya itu. Lakukan sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau punya hajat. Jadi Bapak Ibu, ada amaliyah orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu itu kalau anaknya dia ujian, atau anaknya belajar, atau anaknya di pondok pesantren atau kuliah, biasanya kalau selain dia berpuasa, biasanya dia sedekah di hari itu. Ya misalnya putra-putri panjenengan mau ujian CPNS misalnya. CPNS kan di Indonesia keren, ya kan? Kayak nggak ada pekerjaan lain aja. Keren kan di Indonesia? Di Indonesia ini lucu. Hampir 90% penduduknya pengen jadi CPNS, yang memperebutkan potensi 20%. Cuman sedikit sekali yang pengen jadi pengusaha, yang memperebutkan 90% kekayaan Indonesia. Makanya jadi pengusaha, kalau pengen sugih jadi pengusaha, masih potensial di Indonesia. CPNS bandingannya berapa? 1 juta, 1.000. Ya sudahlah, itu urusan jenengan sendiri-sendiri lah. Saya tidak mau ikut campur. Ya, misalnya pengen ujian CPNS, ya panjenengan puasa, qiyamul lail, kalau bisa sedekah. Hari ini anak saya ujian, sedekah yang baik bagaimana? Sedekah yang paling bagus itu yang sekali habis. Contohnya apa? Contoh sedekah sekali habis itu, yang ngasih makan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan khairukum at'amut ta'am waraddas salam. Sebagus-bagus kamu itu adalah orang yang senang ngasih makan dan saling mengucapkan salam. Orang tua dulu, mbak-mbak kita dulu,
Kalau kita silaturahim ke rumahnya, leh mak mau dhisik, bariku balik yo. Mak mau tasik, saono iku. Ya kan? Umurnya panjang-panjang, sehat walafiat, enggak ruwet orang dulu. Orang sekarang minuman kadang enggak ada itu di ruang tamu. Masya Allah. Khairukum at'amu ta'am waradus salam, kata Nabi. Sebagus-bagus kamu itu adalah orang yang senang ngasih makan dan sering mengucapkan salam. Makanya konsep bahagia, selain konsep bahagia yang pertama tadi, Rasulullah juga memberikan 4 konsep bahagia dan sukses. Absus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amu ta'am, sering-sering ngasih makan. Yang ketiga, wasilul arham, silaturahim. Yang terakhir, wasallu wan nasun niyam, qiyamul lail atau tahajud. Insyaallah sukses. Mau minta apa kamu? Diijabah oleh Allah. Itu 4 konsep sukses yang diajarkan oleh Nabi. Dan ternyata ngasih makan itu kelihatannya sepele, tapi ternyata mendarah mendaging. Ayo. Makanya begini, saya mengajarkan salah satu kaifiyah yang saya lakukan ketika dalam proses intervensi atau rehabilitasi, baik itu kasus-kasus kejiwaan, ini tahadus binikmah, kasus-kasus kejiwaan, kasus-kasus keluarga sakinah, kasus-kasus anak berkebutuhan khusus yang datang ke klinik itu biasanya orang tua, itu saya ajarkan sedekah dulu deh. Sedekah dulu, karena bukan dokternya nanti yang menyembuhkan. Bukan dokternya yang menyembuhkan Allah. Tetapi Allah sudah ridho, ketemu dokter siapapun sembuh insya Allah. Karena apa? Ya harus sedekah dulu, dibayar dulu dah. Ya Allah, saya beli kesembuhannya, saya beli kemudahannya, saya beli semuanya, disedekahkan ke Allah. Ya sudah, sedekah dulu. Bunda, saya sarankan panjenengan sedekah dulu. Terserah panjenengan caranya sedekah seperti apa. Diniatkan nanti pahala sedekahnya buat si anak, untuk kecerdasannya, untuk kebaikannya. Habis itu panjenengan bawa ke sini seminggu sekali atau 2 kali silakan. Ya, speak delay, tidak bisa ngomong. Kalau dalam bahasa medis kan speak delay. Bahasa psikologi dispasia, bahasa psikologi. Dia mengalami keterlambatan berbicara. Kenapa ini? Fisiknya nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah, nggak bisa ngomong. Ya Allah alam, Allah itu mudah kok menjadikan seperti itu. Gampang bagi Allah itu. Bagi dokter seruwet itu, ya apa caranya? Ya dokter. Bagi Allah itu gampang seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Panjenengan sedekah dulu deh. Cari ridhonya Allah dulu, sedekah. Habis sedekah nanti baru berikhtiar medis, psikologis, ikhtiar yang lain. Ketika sudah sedekah, loh kok tiba-tiba bisa ngomong? Ya, kembali, kok bisa ngomong sekarang? Sudah bisa babbling dan yang lain-lain. Allah semua. Saya kan cuma memfasilitasi secara medis dan psikologis. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau Allah nggak ridho, nggak sembuh. Kalau Allah nggak ridho, nggak sembuh. Kan ada hadis itu. Hatta manusia awal zaman dari golongan jin dan manusia berkumpul menjadi satu, mendoakan kebaikan untuk kamu. Kalau Allah gak ridho, gak jadi. Meskipun manusia akhir zaman, awal zaman, dari golongan jin dan manusia berkumpul mendoakan keburukan untuk kamu, kalau tidak masuk dalam ridho Allah, Allah tidak berkehendak, ya gak jadi. Makanya apa? Yang sakti sudah dokternya. Kalau Allah gak ridho, ya gak sembuh itu penyakit. Jadi semuanya Allah. Dan cara untuk mencari mencari kasih sayang Allah yang paling cepat adalah sedekah. Makanya panjenengan kalau anaknya kuliah sedekah, pengen mudah ujiannya biar lulus, sedekah dulu. Habis itu puasa dikencengin, sholat malam dikencengin, sholat yang lain jamaah terus, insya Allah diijabah oleh Allah. Terus yang harus dilakukan oleh orang tua itu harus banyak berdoa, karena thalathu da'awatin mustajabatun la thakku bihinna, da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ada doa yang pasti diijabah oleh Allah. Doanya kedua orang tua terhadap anak. Doanya orang terzalimi. Terus doanya musafir dalam konteks dia syariah. Ya. Di'ila'i kalimatillah, karena Allah dia melakukan perjalanan. Insyaallah ini diijabah. Di dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa juga diijabah itu doanya oleh Allah. Ya. Jadi doanya orang tua itu manjur. Makanya sebagai orang tua, ini adalah ada hukum namanya sebab akibat. Ada hukum law attraction. Law attraction itu adalah daya tarik menarik antara kita dengan alam. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka baik, maka yang hadir adalah kebaikan-kebaikan. Kalau dia menyangka tidak baik, maka yang hadir adalah ketidakbaikan. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan untuk kamu dewe, bukan untuk saya, kata Allah.
Kalau kamu melakukan keburukan, suatu saat kamu akan menuai. Makanya jangan sesekali bersuudzon ke orang lain, menghantam diri sendiri. Kalau panjenengan apalagi berstrategi untuk menyakiti orang lain, wah, panen kok itu. Suatu saat akan panen. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang fisika kuantum secara ilmiah, benda yang kita lihat sekarang ini pada hakikatnya itu kan kumpulan dari molekul. Ini pada hakikatnya yang nampak ini tidak nampak. Yang molekul kumpulan dari atom kumpulan dari partikel kumpulan dari kuanta kumpulan dari energi dan vibrasi. Energi vibrasi ini siapa? Allah yang menjadikan. Nanti kalau panjenengan belajar fisika kuantum, ya pada hakikatnya ini adalah kumpulan butiran-butiran energi saja ini. Nah, di dalam diri manusia nasib di dalam diri manusia nasib itu dipengaruhi oleh karakter itu kumpulan dari kebiasaan seseorang diawali dari tindakan seseorang diawali dari pikiran seseorang diawali oleh perasaan seseorang didorong oleh nilai spiritualitas seseorang. Jadi yang paling berbahaya dalam diri seseorang itu adalah pikiran dan perasaannya. Makanya kita tidak boleh suudzon, apalagi berburuk sangka, tidak boleh. Ingat, di dalam neurologi otak kita ya setiap hari memproduksi 60.000 pikiran. Coba kalau kita berpikir picik satu kali dikalikan 60.000 kali, menghantam diri kita sendiri. Kalau panjenengan misalnya hati atau feeling itu kekuatannya 5.000 kali lebih kuat daripada kekuatan pikiran. Makanya orang tua jangan punya feeling yang tidak baik terhadap anak, jangan batin yang neko-neko terhadap anak, tumus nanti. Karena 5.000 kali 60.000, coba bayangkan. Ya. Makanya panjenengan sudahlah, jangan menyakiti orang lain, berpikir menyakiti saja jangan, apalagi berstrategi. Balik gue. Panen sudah. Makanya kalau kita mengerti prinsip ini, tidak berani sedikit pun untuk menyakiti orang lain, apalagi berstrategi orang lain. Berpikir buruk aja kita tidak boleh. Apalagi melakukan yang buruk. Tapi di dalam Islam itu ada rukhsah. Kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, meskipun itu tidak dilakukan, pahalanya sempurna ya di Islam itu. Ya, an-niyatul mu'min khairum min amalihi. Ya, khairum min amalihi. Tetapi kalau niat itu niatnya keburukan, tetapi selama itu tidak dilakukan, kita tidak dapat dosa. Enaknya orang Islam itu seperti itu. Ya, tapi jangan dikelola ini keburukan ini. Karena apa? Yaitu tadi, ana idza dhanni abdi bi, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Semuanya nanti kembali kepada diri kita sendiri. Makanya di dalam psikologi tidak boleh membentak anak, apalagi mengklaim anak, mencaci bodoh kamu, berapa kali sudah diajari nggak iso-iso. Akhirnya bodohnya menjelma menjadi 60 kali 5.000 kali. Berapa itu? Akhirnya bodoh temenan. Terus doanya orang tua mustajab pisan. Sudah, paham ya? Doanya wis mustajab, sudah secara medis sudah jelas. Ya, makanya jangan sesekali ngomongin anak bodoh. Ya, nanti akan berlipat ganda itu bodoh, dan bodoh menjadi beneran. Ada sebuah ini pengalaman. Saya pernah didampingi salah satu profesor. Salah satu profesor ini mendampingi saya. Beliau ini bercerita tentang keluarganya. Ya, saya punya 4 bersaudara. Umi saya 4 bersaudara. Ketika kecil kami diberikan panggilan yang berbeda-beda. Kalau saya sama umi saya atau ibu saya dipanggil profesor, masih kecil. Kakak saya ada yang dipanggil polisi, ada yang dipanggil Pak Wali Kota, yang satu ada yang dipanggil pegawai negeri. Yang paling kecil ya, pegawai negeri ya. Oh, kecil. Itu semua ketika nakal misalnya, Pak Profesor jangan nakal sama anaknya ya nak, jangan nakal. Pak Polisi dijaga, kakak-kakaknya, teman-teman, adik-adiknya dijaga. Ketika usia 40 tahun, yang disebut profesi ya jadi profesi, yang profesor jadi profesor, doanya orang tua itu. Makanya panjenengan kalau anaknya nakal, ya Allah mudah-mudahan kamu jadi ulama besar ya nak. Terus nakal kamu bodoh, terus tambah gak karuan. Siapa yang salah? Orang tuanya. Ya. Jadi harus memperbanyak berdoa. Salah satu doa yang masyhur, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ada doa lain, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Boleh. Atau yang masyhur tuh,
yang di masjid-masjid atau musola-musola tuh biasanya Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Bagus kan doa itu? Ya, bolehlah ikut para ulama apa ikut Nabi podo ae intinya. Ya. Intinya sama saja. Sudah? Ini penting. Terus bagaimana penanaman? Ini sebenarnya kalau disampaikan hari ini terlalu padat. Terlalu padat. Sudah, saya buka pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, dalam ilmu psikologi itu kan ada potensi anak dengan berbagai jenis ya, Ustaz. Jadi ada di kognitifnya, ada di fisiknya dan macam-macam. Nah, apabila itu diterapkan dengan metode pengasuhan secara Islami, apakah memang perlu digali potensi anak-anak itu atau kita tetap berbasis dengan metode pengasuhan Islam? Jadi kita berusaha menggali potensi itu di sisi religinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya kelas 8A. Tadi dijelaskan bahwasanya kita semua mempunyai semangat dan tujuan untuk membimbing anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang akan kami contohkan ini biasanya orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren. Itu ada beberapa latar belakang. Ada yang latar belakangnya karena sibuk bekerja, ada yang latar belakangnya karena memang orang tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Kalau tidak dipondokkan nanti terjadi seperti apa yang Bapak katakan, Bapak bilang tadi, dihantam sandal di apapun dia rajin ngaji kan gitu. Nah, itu berarti kan seorang orang tua menyuruh anak berbuat sesuatu yang baik. Nah, sementara orang tua sendiri belum tentu gitu menuntut anak untuk selalu berbuat baik. Nah, yang saya tanyakan hal ini kita hubungkan dengan surat As-Saff ayat 2 sampai 3, di mana Allah sangat murka terhadap hambanya yang memerintahkan sesuatu yang baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Hanya itu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk salah satu orang tua yang dulu memaksa anak saya masuk pondok. Dengan saya dan suami dengan tujuan memasukkan anak saya nomor 2 yang sekarang mutasi ya dulu ya di Muhammadiyah 2 ini, dengan harapan anak saya bisa menjadi anak yang soleha, terus mendapat bimbingan agama yang lebih. Karena saya pada saat itu percaya bahwa di pondok pesantren itu beliau bisa mengajarkan yang lebih daripada yang saya ajarkan. Saat itu suami saya juga ada di luar kota, saya FDM dulu. Tapi qadarullah anak saya semester 1 sudah ingin keluar pas itu. Akhirnya saya sampai paksa, sampai ngancem, ya udah kalau nggak balik ke pondok, mending nggak sekolah, kayak sampai gitu pas itu. Habis itu dia semester 2 kembali ke pondok, cuman bertahan 2 bulan. Ya, akhirnya saat itu saya mengalah. Ya sudahlah, daripada nanti kondisi kejiwaannya tertekan atau apa, akhirnya saya mengalah, akhirnya saya keluarkan. Dan sampai saat ini masih sering terjadi perdebatan antara saya dan suami, karena setelah anak saya dikeluarkan juga tetap susah gitu loh, tetap susah. Akhirnya suami juga sering menyalahkan saya kenapa harus dikeluarkan saat itu. Saya mohon masukannya ya Ustaz ya. Tadi panjenengan juga mengatakan bahwa anak itu cerminan orang tua gitu loh. Sementara ketika saya introspeksi diri kok sepertinya saya tidak seperti itu dulu gitu loh. Dan suami apa ada faktor-faktor lainnya juga gitu loh, barangkali lingkungan lebih ini atau seperti apa.
Itu aja sekedar juga dari ibu ya, karena saya sendiri memang mengalaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang potensi anak. Kalau kita belajar tentang multiple intelligence atau kecerdasan majmuk, ya, kecerdasan majmuk itu kan sekarang sudah berkembang. Coba jenengan baca itu tulisannya Howard Gardner. Jadi otak kiri itu memiliki dua kecerdasan, kecerdasan matematis dan kecerdasan berbahasa. Di otak kanan ada kecerdasan musik, spasial, kinestetik, interpribadi, antarpribadi, natural, eksistensial. Bahkan sekarang Koki sudah masuk dalam wilayah kecerdasan yang sendiri. Koki ya, satu itu. Terus potensi anak ini memang harus digali. Cuman Islam itu, kalau kita begini, ada beberapa tes psikodiagnosa atau asesmen dalam bahasa pendidikan itu, psikodiagnosa itu anak itu kan diperiksa, pengen tahu bagaimana kecerdasan dominannya. Kalau berbicara pada wilayah kecerdasan dominan, berarti berbicara pada wilayah minat dan bakat. Udah. Ini memang tidak setiap orang tua paham, tetapi pasti mengerti. Sebenarnya guru atau ahli itu jauh lebih expert orang tua untuk mengetahui karakter anak, karena dia sudah kumpul berapa tahun dengan anaknya. Ahli itu kan sifatnya sudah memformalisasi saja sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya yang mengerti karakter anak sesungguhnya ini adalah orang tua. Dia yang membesarkan, dia yang menyusui, yang membelikan pampasnya dan yang lain-lain. Semuanya itu adalah orang tua. Makanya tes psikologi itu ada dua, ada psychological testing, ada psychological assessment. Kalau psychological testing ini adalah berbasis pada ahli, harus psikolog melakukan. Nah, biasanya ini tes IQ, tes minat bakat begitu. Tetapi ini tidak menjadi benar, banyak hasil-hasil tes psikolog itu ya bias juga. Kenapa? Ya karena itu terlalu cepat, masa ngetes orang satu hari langsung. Di dalam DSM-4 atau DSM-5 untuk mengetahui karakter kepribadian dan kecerdasan anak itu paling tidak 3 bulan. 3 bulan, paling cepat. Untuk hasil yang terbaik itu adalah 6 bulan. Makanya kan di sekolah ada triwulan 1, ada triwulan 2. Kenapa itu? Ya karena itu sebenarnya basisnya ke sana sebenarnya. Karena itu memang orang tua harus trial error. Saya yakin pasti tahu nanti apa minat dan bakat anak ini di mana dan kecerdasan dominannya di mana. Apakah dia cerdas di otak kiri, apa cerdas di otak kanan, dominan di otak kanan? Pasti semua anak itu berbakat, tidak ada yang tidak berbakat. Tinggal kita mau mengikuti bakatnya atau tidak. Ada misalnya bakatnya di musik, orang tua melarang-larang, jangan bermain musik. Karena masih perdebatan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya kan? Ya macam-macam lah. Karena itu adalah pada hakikatnya setiap anak itu sudah berbakat dan istimewa. Karena itu yang paling penting bagaimana pengasuhan Islami. Pengasuhan Islami itu sebenarnya berbasis pada muhasabah bagi setiap orang tua di dalam melakukan praktek pengasuhan terhadap anak. Contoh yang terakhir itu, padahal saya tidak seperti itu Ustaz, ayahnya juga tidak seperti itu. Ya cek di atasnya, bisa jadi kakek neneknya. Dan ingat, semuanya itu bernilai energi atau berbentuk energi. Tadi yang paling energi itu bisa dihilangkan apa tidak? Dipindah bisa, tetapi dihilangkan tidak bisa. Energi listrik itu dipindah bisa kan? Tapi dihilangkan bisa enggak? Dan ternyata di dalam diri manusia, kenapa sih anak baik itu lahir dari orang tua yang baik? Energinya. Dan tidak cuma pengaruh orang tuanya. Kata Nabi, kakek neneknya juga terlibat, mbah manja dulu juga terlibat. Kalaupun nasab ini menjadi penting, kenapa ini misalnya tidak ada dari yes, wallahu alam. Wallahu alam, kita kan tidak tahu energi yang mana itu. Ya, yang pasti yaitu tadi bermuara dari kitanya sendiri. Nah, karena itu di dalam pengasuhan seperti ini, yaitu tadi bagaimana caranya? Caranya sempurnakan dulu kasih sayangnya, ikuti juga minat dan bakatnya sampai usia balik. Kalau sudah balik, monggo jenengan taruh di mana?
insya Allah ini kalau standar perlakuan seperti ini dilakukan, kasuistiknya juga tidak ada. Ya, karena apa? Karena ini sudah standar. Standarnya memang seperti itu, dan ternyata rata-rata yang standarnya misalnya SMA baru dikeluarkan aman. SMA kelas 1 atau SMP dikeluarkan masih aman daripada SD sudah dikeluarkan atau ditaruh di pondok pesantren, biasanya banyak masalahnya. Mohon maaf lahir batin, saya itu punya ponakan 3, dua-duanya dimasukin di usia SD, sekarang nggak ada yang mondok semuanya. Ya, ini adalah pengalaman, dan ternyata Nabi itu tidak pernah berbohong. Karena itu potensi anak tetap dicari, kecerdasan dominan anak tetap dicari. Kalau panjenengan tidak bisa, libatkan gurunya. Kalau gurunya juga tidak bisa, nggak ada salahnya melibatkan ahli. Dalam hal ini adalah psikolog maupun psikiater, boleh. Ya, tetapi sebenarnya nggak perlu ke psikolog, panjenengan tahu kok. Sebenarnya, oh anak saya ini bakatnya di sini, minatnya di sini. Karena itu dalam praktek pengasuhan Islami itu sederhana. Pengasuhan Islami itu adalah ukurannya adalah dinilai-nilai yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fasilitasi. Bisa jadi itu memang jalan anak-anak. Nah, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, misalnya di situ ada nilai dosa dan maksiat, panjenengan harus keras. Tidak, jangan. Karena nanti takutnya menjadi karakter atau kebiasaan. Padahal karakter itu bermula dari kebiasaan. Kebiasaan itu karena pembiasaan. Dalam bahasa agama namanya tahalluk. Makanya disebut sebagai akhlak. Akhlak itu butuh pembiasaan. Kalau tidak terbiasa ya tidak bisa. Ya, paham ya? Ini yang pertama. Jadi potensi anak memang harus dicari, karena memang kecerdasan anak itu majemuk, semua anak itu berbakat. Cuma di Indonesia sampai saat ini yang dihargai, mereka yang pintar matematika, fisika, kimia, dan pintar bahasa asing yang dihargai. Yang pintar bermain musik, yang dia atletik, dan yang lain-lain itu tidak dihargai. Itu tidak adil. Makanya jangan salahkan AFF runner up saja. Jangan salahkan. Tetapi kalau olimpiade matematika, menang tok Indonesia wis. Menang tok. Piala AFF, terus kemudian Asian Games, mesti urutan sekian. Yes, karena di Indonesia seperti itu. Dan ternyata kecerdasan itu tidak satu, kecerdasan itu banyak. Makanya sebenarnya kalau melihat kecerdasan dan mengerti ilmu kecerdasan ini, tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Pasti berbakat. Oke, yang kedua tadi itu semangatnya sama, ya, semangatnya sama agar anak ini melakukan yang terbaik. Tetapi keteladanan yang terbaik itu di mana sih? Keteladanan terbaik itu di mana? Di rumah apa di sekolah? Di rumah sekolah apa di rumah sakit? Di rumah sekolah, rumah sakit atau komunitas? Kalau di rumah ketemu siapa? Ya sudah. Keteladanan yang bagus itu orang tua. Ya, keteladanan yang bagus itu adalah orang tua. Makanya kaburan maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu membenci seseorang yang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu pada hakikatnya dia tidak berbuat. Tetapi dalam konteks mujahadah itu boleh. Boleh. Makanya dakwah itu bisa dilakukan karena dua hal. Dakwah yang paling sempurna, ideal, dakwah itu panjenengan harus melakukan dulu, melakukan amaliyah itu dulu, baru menyampaikan, menyampaikan. Ideal ya, ideal. Tapi ada yang kedua, kalau kamu menunggu dulu, siapa kok sing ngomong sing di depan itu sudah. Siapa yang mengajari orang kebaikan ini? Ya, konteksnya ada dua, termasuk dalam pengasuhan anak. Yang penting kan niatnya sudah. Insya Allah, niatnya yang penting niat saya baik. Tetapi insya Allah ada yang diajarkan para ulama begini. Tadi ada doa orang tua yang tidak diijab, pasti diijabah oleh Allah. Sudah, ini janji Allah. Tetapi rata-rata di antara kita kaifiahnya yang tidak paham. Ada pendekatan yang dilakukan oleh para psikolog Islam atau sufi, sebagian sufi. Itu sebenarnya para wali, para alim, ulama dulu, salafus soleh, mendoakan anak itu kadang tidak selalu berdoa kering, tapi berdoa basah. Bagaimana berdoa basah itu? Ambil air, dibacain doa, ya. Terus kemudian diminumkan minimal sebulan sekali di hari kelahirannya. Yang nakal dia sudah berubah baik, yang bodoh dia sudah menjadi cerdas. Apa bacaannya Ustaz? Terserah.
Panjenengan pilih Al-Fatihah? Boleh. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Nabi itu kenapa sih mengajarkan kita Subhanallah pada sholat 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, ya, Allahu Akbar 33 kali. Kenapa kok 30? Tanya Nabi, apa 33 kali? Ini sebenarnya pembiasaan, namanya tahalluk. Kalau panjenengan wirid nggak ada jumlahnya, gelambar nggak jelas itu, nggak bisa fokus. Segala sesuatu yang fokus ada standarnya, ada ukurannya. Kata dokter, Pak, habisin ya obatnya. Ini sehari 2 kali nih. Kalau kurang 2 kali ya sembuhnya lama. Harus 2 kali harus habis nih, harus habis. Seminggu ini harus habis. Akhirnya sembuh kan? Kenapa? Tanya dokternya. Dokternya yang mengerti. Kenapa 33 kali? Tanya sama Rasul. Kenapa 33 kali? Gampang. Para alim, para ulama, hitungan itu sebenarnya diajarkan yang paling sederhana adalah pembiasaan biar kita khusyuk. Jangan melihat jumlahnya, kadang ada ruwet di jumlahnya, urusanmu. Yang penting saya bisa khusyuk. Rasulullah juga mengajarkan ada jumlah. Ternyata di dalam jumlah ini adalah ada pembiasaan di dalamnya. Di dalam kacamata psikologi kognisi, sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi kuat. Wes, panjenengan menghafal Al-Quran, dibaca sekali, hafal enggak? Dibaca berkali-kali akhirnya hafal toh? Karena diulang-ulang kan? Oke, subhanallah. Ada getarannya enggak subhanallah ini sekali? Jangankan sekali, Ustaz 100 saya gak ada getarannya. Ngono kemenyek karena jumlah. Sudahlah, yang penting kamu punya rasa bagaimana khusyuk kamu. Paham je? Cuman para ulama mengajarkan kalau Al-Fatihah 40 kali. Kenapa 40 kali? Tanya sama ulama. Ada, saya punya kitabnya. Jadi 40 kali kenapa? Allah nanti menjadi cerdas. Bisa jadi karena 40 kali bisa jadi karena 40 kalinya, bisa jadi karena Al-Fatihahnya, bisa jadi karena ridho orang tua mendoakan anak. Ya karena itu tadi, paling tidak dari 40 ada satu lah yang diterima oleh Allah, yang lain gelamjar kemana-mana. Sederhana itu toh? Sederhana itu. Makanya itu adalah pengalaman spiritual yang masing-masing orang punya pengalaman berbeda-beda. Dokter A dengan dokter B ketika meracik obat beda kok. Ya itu tadi, paham ya? 40 kali. Bagaimana kalau tidak 40 kali? Kalau anak itu nakal, bacakan surah Al-Hazr. Surah Al-Hazr tahu? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hatta al-akhir tuh. Yang nakal dia sudah. Bagaimana anak itu agar hatinya lembut? Karena para alim diajarkan salawat yang banyak. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Adem nanti. Cobalah di rumah itu sering baca salawat. Gak sering tengkar antara ayah dan ibunya itu. Adem kalau ada salawat. Bagaimana kok bisa seperti itu? Tanya para yang nulis kitab. Saya tidak paham. Itu pengalaman spiritual yang masing-masing orang punya ukuran sendiri-sendiri. Ya, dan ternyata itu sudah distandarisasi. Kebenaran ilmiah itu kan terstandar. Kebenaran ilmiah itu terstandar. Belum tentu benar menurut orang Klojen, benar menurut orang Sukun, belum tentu. Karena punya tradisi kebiasaan yang berbeda tentang satu hal. Ya, tetapi biasanya kalau sudah ditulis sebuah kitab atau rujukan atau buku, itu sudah terstandar. Gitu loh. Masih ada yang menyalahkan orang kemarin sore, Al-Qur'an aja nggak hafal. Ya, hadis boro-boro, bahasa Arab nggak ngerti Ustaz, bisanya cuma assalamualaikum. Ya, paham ya? Jadi sudahlah, yang begitu itu yang diajarkan salah satunya adalah silakan dipilih. Contoh misalnya, ada ulama yang mengajarkan barang siapa yang baca Waqiah 3 kali ba'da salat subuh sama ba'da salat Isya 3 kali, insya Allah gak bakal melarat sak keturunannya. 3 kali. Kok bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Ukuran kita itu bukan di materi, di energi tadi. Bisa jadi karena energinya itu. Nah, siapa yang menjadikan nakal anak itu? Wong saya nggak nakal Ustaz, nggak tahu kan energinya. Ada ndak di situ yang rodok hitam, rodok remang-remang? Nggak tahu. Paham ya? Jadi intinya begini, ridho dulu yang diajarkan para ulama. Anak nakal itu harus ridho dulu. Insya Allah nanti Allah juga ridho. Kalau sudah ridho dengan kenakalan anak, Allah memberikan jalan keluar terhadap solusi penyelesaiannya. Jangan tidak ridho, semakin gak ridho dikasih Allah, ya tabrakan itu ketetapan-ketetapan Allah itu. Sakit kita, sakit.
Ridho dulu yang diajarkan para ulama. Oke ya Allah, saya ridho dengan kenakalan anak saya. Tetapi saya bimbing ya Allah untuk mampu mengasuhnya dan jadikanlah dia di akhirnya nanti menjadi anak yang soleh. Karena ridho dulu. Tetapi kalau tidak ridho, ya tidak bisa. Panjenengan bisa menciptakan ikhlas enggak? Panjenengan bisa menciptakan ikhlas enggak? Bisa menciptakan husuk enggak? Kalau panjenengan bisa menciptakan husuk, setiap sholat pengen husuk terus toh. Tapi nyatanya kok kadang husuk kadang enggak. Karena husuk itu dikasih, ikhlas itu dikasih, sabar itu dikasih. Termasuk anak soleh dan tidak, ini ya Allah yang berkehendak. Makanya ridho dulu yang diajarkan oleh agama. Ridho dulu deh kamu. Kalau kamu ridho, ya itu tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu nggak ridho, ya tabrak ketetapan-ketetapanku ini sudah. Bermasalah kamu, nggak kira bisa. Nggak kira bisa. Kamu menerabak ketetapan nggak bisa. Ya karena itu, ya itu tadi yang diajarkan. Kalau untuk bermuhajadah, untuk kebaikan anak bunda, ndak apa-apa, yang penting bagus. Bisa jadi, karena begini, kalau setiap dakwah kita harus semua melakukan, tidak semuanya mampu, ada levelnya dewe. Ini level wali nih, setiap ngomong itu sudah ngelakoni gitu. Ini level ustadz-ustadz kayak saya ini kan, ustadz-ustadz ajaran, ya wes levelnya, yang penting balighu anni walau ayah. Sudah, dan sunnah juga itu. Paham ya? Jadi saya kira ini orang tua jangan pernah khawatir, ridho dulu terhadap kondisi anak, habis itu minta kemudahan kepada Allah untuk bagaimana itu. Yang terakhir masuk pondok, ya masih berdebat dengan suami, konseling bunda, lakukan konseling, datang ke klinik, pasangan suami istri, memang harus ada mediatornya bunda, harus ada mediatornya. Mediatornya tidak selalu psikolog, tidak selalu konselor. Bisa jadi orang alim, bisa jadi ustadz yang panjenengan datang ke sana. Ya. Syukur-syukur ustadznya ngerti tentang Islamic parenting, insya Allah bisa. Jadi nanti di sana diajarkan, dipahamkan. Jadi harus ada wasitnya. Kalau tidak ada wasitnya, debat terus. Debat terus. Tak wasiti ya wis. Nanti yang menang yang mana? Ada wasitnya. Kalau tidak ada wasitnya, ya debat terus, tidak selesai. Menjadi debatku kusir. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi maksud saya itu, kalau dalam kacamata pengasuhan sudah benar langkah itu. Karena apa? Kerusakan mental jauh lebih berbahaya daripada cuman kerusakan akademik. Ya, kerusakan mental itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar kerusakan akademik. Ada orang-orang yang nggak sekolah, kaya raya banyak ya, banyak. Tetapi mentalnya nggak rusak. Meskipun akademiknya rusak, tapi mentalnya nggak rusak. Ya, kerusakan mental itu jauh lebih berbahaya daripada cuman kerusakan akademik. Saya begini loh, begini. Hidup itu kan mudah kan, hidup itu. Hidup itu mudah. Yang susah kan pikiran kita itu. Yang sulit itu pikiran kita. Ya, kan selama ini kita ikut ke ukuran orang lain, bukan ukuran kita. Dan hidup itu murah. Yang mahal apa? Gengsinya. Hidup itu mudah, yang ruwet itu adalah pikiran kita. Dan hidup itu murah, yang mahal apa? Gengsinya. Jangan lihat orang-orang kampung. Waktunya ke sawah-sawah, waktunya sholat. Malam hari habis sholat, ya jagongan di pos kamling, guyu-guyu, pulang, bahagia, umurnya panjang. Nggak pati ono penyakit macam-macam. Bahagia. Tinggal kita mau nggak mengakses bahagia itu. Itu masalah mindset. Selama ini kan kita bahagia kita, itu kan ikut bahagia orang lain. Bahagia itu harus kaya loh. Bahagia itu harus mobilnya lebih dari satu loh. Bahagia itu harus tinggal di real estate. Itu kan kata orang. Bahagia kamu beda dengan bahagia orang lain. Orang-orang kampung itu jangan lihat. Guyu, kadang sampai rokokan. Ngobrol tentang bola. Terus Indonesia kalah, AFF runner up. Mari bahagia cekakan pulang sehat walafiat. Sesederhana itu. Sebenarnya pengasuhan anak pun kalau dinikmati ya sesederhana itu sebenarnya. Cuman selama ini kita mengasuh anak, ini dosa besar. Panjenengan saya sampaikan ini. Karena saya tulis, dosa besar orang tua terhadap anak. Satu, mencaci. Jangan pernah mencaci anak. Yang kedua adalah menghina anak. Ini dosa besar dalam Islam.
membandingkan anak dengan anaknya orang lain. Ini bahaya, ini bahaya. Cinta dengan syarat, oh nanti tak kasih ini ya, tapi asalkan kamu itu dulu. Makanya jangan salahkan nanti anaknya, ya ketika besar, ya dia melakukan kontrak, mah saya minta ini dulu, ini, ya akhirnya anaknya menjadi begitu. Karena apa? Cinta dengan syarat. Oke, saya kasih ini, asalkan kamu mau ngerjakan PR dulu ya. Waduh, suatu saat akan membentuk karakternya. Terus kemudian memberikan informasi yang salah. Mah, Allah itu di mana sih? Kok sering-sering disebut? Nggak jelas kasih tahu. Suatu saat akan dicoba itu kalau informasi yang salah. Karena apa? Anak itu modeling, duplikasinya kuat anak itu. Terus memberikan ancaman pada anak, ayo kamu keluar ya. Kalau kamu keluar tak tutupi pintu ini. Menjadi karakter anak akan menjadi karakter anak nantinya akhirnya berani terhadap orang tuanya. Wong anaknya transaksional akhirnya, ya kan? Dikit-dikit transaksional. Ini dilarang oleh agama. Terus kemudian melarang tanpa sebab. Ojo keluar. Apa sih aku nggak boleh keluar? Pokoknya ojo keluar. Suatu saat nanti gantian. Ya, antarkan aku dari rumah sakit. Gak iso ya? Apa? Ya pokoknya gak iso aku. Kapok. Kapok dibalas sama anak. Ya. Terus menghancurkan kepercayaan diri anak. Tidak boleh itu. Dicaci maki di muka umum. Kau temanmu itu di muka umum. Tidak boleh itu. Ini dilarang oleh agama. Terus yang terakhir, yang ke-9, berdoa buruk untuk anak jelas. Terus membongkar aib anak di muka umum. Ini tidak boleh. Paham Ji? Ini hal-hal ini, insya Allah ketiga pertanyaan tadi terjawab di 10 hal ini. Makanya panjenengan menjadi orang tua ya, minta aja lah sama Allah. Ya Allah berikan kemudahan. Karena semua itu karena Allah kok. Kadang-kadang kalau kita pikir ruwet. Panjenengan masih dikasih anak normal. Coba dikasih anak berkebutuhan khusus. Gak kira sanggup panjenengan. Ya, karena memang derajatnya berbeda. Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, diteruskan lagi. Oh ya, oke. Kaifiahnya seperti ini. Kalau bisa ambil gelas. Terus kata para ulama, gelasnya jangan ada kerahnya. Cari gelas yang bening sekali. Atau belikan gelas yang baru. Kalau bisa jangan ada coraknya gelasnya. Ya bening ya, gelas bening. Habis itu panjenengan punya wudhu, menghadap ke kiblat, boleh. Terus habis itu baca Al-Fatihah, diniatkan minta sama Allah, ya Allah dengan wasilah Al-Fatihah ini jadikan dia anak yang cerdas, jadikan dia anak yang saleh, jadikan dia anak yang mudah pengasuhannya. Bacakan Al-Fatihah sampai selesai, tiupkan ke air putihnya itu, habis itu minumkan. Mau ujian juga seperti itu. Kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran tertentu, lakukan itu. Di dalam psikologi diajarkan harus dilakukan secara berturut-turut minimal 21 kali. Kalau di dalam agama 40 kali. Kenapa 40 kali? Siklus penciptaan manusia itu sempurna setiap 40 hari sekali. Ya, ovum bertemu dengan sel sperma menjadi segumpal darah 40 hari. 40 hari menjadi segumpal daging 40 hari. Ditiupkan tulang belulang 40 hari. Ditiupkan ruh 40 hari. Jadi ada dasarnya. Tetapi kalau pengen dua-duanya dapat, itu 3 bulan atau 77 hari. Kenapa? Yaitu tadi, rata-rata para pakar, para ahli untuk mengerti karakter kepribadian atau mengkondisikan karakter anak minimal 3 bulan. Kenapa? Yaitu tadi, kenapa saya harus triwulan pertama, triwulan kedua. Itu sudah kelihatan update-nya anak, benar-benar pinter apa pinter-pinteran ini anak. Itu kelihatan sudah. Dan ini menjadi karakter yang sudah kuat kalau sudah 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan ini sudah menjadi kuat. Nah, silakan panjenengan memilih. Begini dah. Panjenengan saya kasih bocoran. Ini praktek yang paling baik, doa yang paling baik. Doa yang paling baik itu melibatkan pikiran. Yang kedua, melibatkan hati.
Yang ketiga melibatkan lisan, diucapkan berkali-kali. Yang terakhir adalah action, harus dilakukan dengan tindakan. Terapinya bagaimana? Setiap malam panjenengan nulis di satu lembar kertas putih. Ada berapa lembar tuh? 4 bergaris tuh. Ada berapa lembar? Bu Guru, 4 lembar. Berapa lembar? 1 baris 4 itu. Atau folio bergaris. Folio bergaris itu ada berapa garis itu? Berapaan? Bu Guru nggak pernah ngitung. Buku biasa itu berapa baris? Buku biasa berapa baris? 24, 25 ya? Pun. Setiap malam sebelum tidur, ya, lebih bagus 5 menit, 10 sampai 5 menit sebelum tidur. 10 sampai 5 menit sebelum tidur. Karena gelombang otak itu sudah diteta. Ketika gelombang otak seseorang diteta, dia bisa melakukan apapun, penyembuhan untuk dirinya sendiri, dan banyak doa yang mustajab di situ. Gelombang otak ketika diteta. Bagaimana tulis? Kalau panjenengan punya hajat juga sama. Mendoakan kebaikan untuk anak juga sama. Sebelum tidur itu selesaikan 24 baris itu. Doanya satu aja. Ya Allah, jadikan Ihsan anak yang percaya diri. Ya Allah, jadikan Ihsan anak yang percaya diri. Ya Allah, jadikan anak Ihsan yang percaya diri. Pikiran ikut, hati ikut, lisan ikut, motorik juga ikut. Makanya itu mandi. Doa itu mandi. Bagaimana caranya? Itu terapi yang paling bagus. Terapi yang paling bagus. Kalau pengen sabar juga seperti itu. Kalau bunda-bunda atau ayahnya, ya Allah, lunas ya Allah rumahnya. Ya Allah. Lunas ya Allah rumahnya. Ya Allah, mobilnya itu loh, yang itu loh mobilnya. Ya Allah. Begitu. Sama seperti mendoakan anak. Karena itu pasti pikiran, ya. Terus kemudian hati ikut, kehendak juga ikut, motorik juga ikut. Dan ini dalam disiplin psikologi, dalam psikoterapi Islam, terapi yang paling bagus begini. Ya, misalnya kalau dia misalnya tidak percaya diri, saya suruh menulis aja pasiennya. Tulis, ya Allah, besok pagi saya 100 kali lipat jauh lebih percaya diri. Ya Allah, besok pagi 100 kali lipat jauh lebih percaya diri. Selama 40 hari. Hari ke-41 nyata. Nyata. Ini adalah praktek dan ini ilmiah. Butuh alasan apa mana panjenengan enggak mau melakukan? Ya sudah. Jadi gitu ya. Termasuk seperti doa tadi. Terus kemudian sering-sering anak itu disugesti. Bagaimana cara mensugestinya? Yang diajarkan Rasulullah itu sebelum tidur. Dan ternyata itu masuk dalam wilayah alam bawah sadar yang paling halus, yang nomor 3. Conscious man, subconscious man, supramental man, subliminal man, subtle causal man. Jadi alam bawah sadar yang paling halus itu adalah nama. Makanya jangan hati-hati ngasih nama ya. Nama itu katanya Rasulullah khairu asma bi khumid wa ubid. Sebagus-bagus nama itu yang ada Muhammadnya, Ahmad, Hamid, Abdu. Jangan, karena nama ini mempengaruhi yang dikasih nama, dan itu pada lapisan yang paling halus itu nama. Ada sadar, prasadar. Yang nomor 3 itu namanya supramental man. Supramental man ini berbicara pada wilayah gambar. Makanya kenapa anak gambar atau video, ya, audio visual. Makanya kenapa anak-anak usia perkembangan itu tidak boleh melihat gambar-gambar yang bertentangan dengan nilai moral. Ya, macam-macam, porno lah, macam-macam. Kenapa? Karena masuk ke alam bawah sadarnya itu. Nomor 3 halus loh itu. Makanya kalau dia sering melihat itu, ya gayanya kayak yang dilihat itu. Kan ustadz kita kan punya idola-idola sendiri-sendiri ya, kita ya, di YouTube itu. Panjenengan sering lihat ustadz itu yang nggak jauh-jauh dari ustadz itu. Karena apa? Masuk ke alam bawah sadar. Yang lebih halus lagi, yang nomor 3 adalah subliminal man. Subliminal man ini berbicara pada wilayah kata-kata. Makanya kenapa tadi tidak boleh berkata-kata buruk. Sampai anak, itu wilayah lapisan yang keempat. Yang paling halus adalah nama. Nama ini bekerja 24 jam, makanya jangan sembarangan ngasih nama, karena mempengaruhi yang dikasih nama. Al-ismun yusama mutlaqah. Nama ini mempengaruhi yang dikasih nama. Kenapa orang-orang Chinese ketika dia membuat nama sebuah perusahaannya, berapa ratus juta miliar dibeli, pokoknya hoki namanya. Karena nama itu mempengaruhi yang dikasih nama. Makanya panjenengan ojo sembarangan ngasih nama.
Ada namanya Gonzales. Ada namanya Gonzales? Ada yang punya anak namanya Gonzales? Yang hadir di sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Saya punya banyak pasien yang dia berkebutuhan khusus, autis, Down syndrome, namanya mirip-mirip, ada gonzo-gonzonya bareng. Hati-hati. Oh, bisa jadi karena kemiripan ini menjadi dia berkebutuhan khusus. Itu ilmiah loh ya. Ilmiah. Terus 5 menit sebelum tidur, itu gelombang otak itu gimana sih? Beta, alfa, theta, delta. Kalau delta sudah tidak bisa disugesti, ngorok sudah. Oh, ngorok, nggak mungkin denger wes, dipanggil nggak mungkin. Tetapi ketika gelombang otak di theta ini masih bisa disugesti, makanya Rasulullah mengajarkan, ya salah satunya adalah mengajak doa bersama, memegang kepalanya sambil disugesti, meskipun arahnya liar-liar. Gelombang otak theta itu ketika anaknya liar-liar itu lah. Ketika dia diajak ngomong sudah nggak nyambung, tapi masih respon, itu jenengan sugesti. Nah, besok pagi kamu harus lebih percaya diri ya. Nah, besok pagi bangunnya lebih pagi ya nak. Nah, besok pagi lebih senang belajar daripada main HP. Lakukan terus menerus. Dan itu masuk sugesti yang paling ampuh. 5 menit sebelum tidur, 5 menit ketika tertidur, 5 menit sebelum bangun tidur, 5 menit baru bangun tidur, gelombang otak itu masih di gelombang theta. Gampang itu disugesti. Nah, caranya itu hipnosis yang paling ampuh bagi orang tua ketika pengen mengkondisikan anak. Tapi ada juga anak yang dipegang opos ya megang-megang. Ya enggak? Ya salah orang tuanya karena mulai kecil nggak pernah dipegang. Ya. Ada juga anak itu yang dipegang ayahnya risih. Ada juga yang dipegang mamanya risih, ya kan? Karena tidak pernah dipegang. Ingat, emosi, gelombang otak amigdala di saraf kita itu atau berhubungan dengan emosi itu berkaitan dengan sensoris dan motoris. Karena itu kalau pengen anak itu gampang pengasuhannya, harus sering-sering disentuh. Aja mamanya saja lah dipeluk, papanya bahagia lah. Apalagi anak. Makanya anak kalau panjenengan pengen sabar, dia sering-sering dipeluk, harus sering-sering sentuhan itu sensorisnya. Nah, selama ini kenapa kok anak kok angel, tuturannya awakmu kok angel sih? Ya karena nggak pernah disentuh itu sensoris motorisnya. Kenapa sih kita ketika pada waktu awal-awal dulu pubertas tidak boleh sih sentuhan yang bukan muhrimnya? Karena menjadikan cinta loh. Selain ditambah cinta, ada nafsu juga di dalamnya. Nah, kepada anak juga seperti itu, menjadikan tenang. Biasanya bunda-bunda itu minta dipeluk, peluk nyaman memang dipeluk. Dan kalau sudah nyaman, gampang tuturannya, paham? Ya, sudah, ini ilmiahnya ini. Dan ternyata ini diajarkan semua di dalam agama. Pun, saya kira sudah ya. Yeah.